Salam kebajikan, salam kesejahteraan, rahayu rahayu. Pemirsa kanal YouTube dimanapun Anda berada, jumpa dengan channel New KNI TV, channel yang menjalin persahabatan untuk kesejahteraan bersama. Kali ini saya sedang bersama dengan Bang Dr. Haji Iwan Setiawan SHMH, sosok pengacara Yogyakarta. Kali ini saya pengen bincang-bincang dengan Bang Iwan. Kapasitasnya di Pilkada Kabupaten Sleman kemarin, beliau sebagai Ketua Tim Hukum Tinses Hardo Danang, di mana Hardo Danang ini calon yang memenangkan dalam Pilkada Kabupaten Sleman. Ada hal yang menarik di Pilkada Kabupaten Sleman ini. Kemenangan 02 Hardo Danang ini juga ditandai dengan tegaknya demokrasi, dengan suksesnya tim hukum dan tim ses Hardo Danang berhasil menanggulangi adanya politik uang. Seandainya politik uang ini tidak berhasil diungkap oleh tim hukum Hardo Danang, bisa jadi akan mengalami kekalahan. Di sisi yang lain, pelaku politik uang ini sudah disidangkan, bahkan di pengadilan sudah divonis penjara 3 tahun. Dari proses persidangan, orang-orang ini sebenarnya masyarakat kecil atau masyarakat bawah yang boleh dibilang korban oligarki. Para terpidana ini sepeser pun tidak menerima uang, tetapi justru yang dipidanakan. Di sini saya pengen komentar dari Bang Iwan Setiawan selaku tim hukum dari calon 02 Hardo Danang. Apa komentarnya, dan yang menjadi catatan terpidana ini nantinya kan juga menjadi rakyat bupati terpilih. Apa sebaiknya yang harus dilakukan? Saya ditanya, saya mengaku terkait dalam pilkada, memang saya sebagai ketua tim koalisi Sleman Baru untuk 02. Nah, terkait kasus di Sidang Mulyo, tanggapan koalisi gimana Pak? Tanggapan koalisi lanjut terus. Karena apa? Kami kepingin menegakkan Undang-Undang 10 2016 pasal 187A bahwa undang-undang dibuat itu supaya direalisasikan sampai ke bawah. Tidak ada artinya undang-undang dibuat dari pemerintah kalau tidak diimplementasikan. Nah, sehingga ke depan demokrasi akan tumbuh secara murni. Seperti kita ketahui, pilkada serentak di Indonesia saat ini sudah selesai, tinggal menunggu calon-calon yang terpilih, tinggal menunggu pelantikan saja. Melihat dari pilkada yang ada di Kabupaten Sleman sendiri, ada hal yang menarik, dalam arti calon yang menang ini Hardo Danang nomor urut 2. Apa yang menarik, karena di Kabupaten Sleman ini kemenangan Hardo Danang ini juga diikuti dengan tegaknya demokrasi di dalam pilkada itu. Ini berkat dari tim hukum dari Hardo Danang itu berhasil mengungkap politik uang yang ada di Kabupaten Sleman. Di sisi yang lain, membuat pelaku money politik ini sudah divonis menjalani vonis hukum 3 tahun ya Bang. Iya. Di sini selaku tim hukum dari 02 ini bisa diceritakan balik kemudian apa yang terjadi, bagaimana
mensikapi hal seperti itu, karena saya kemarin mengikuti persidangan itu sebenarnya yang dijerat hukum itu adalah masyarakat kecil. Jadi kemarin dalam persidangan tidak sepeser pun mereka tidak menikmati uang yang ada. Jadi ini menurut saya korban oligarki saja. Pelaku sesungguhnya hilang dari masalah hukum ini. Mungkin komentar Bang Iwan sendiri selaku tim hukum dari 02 Harto Danang ini bagaimana? Karena masyarakat yang menjalani hukum ini kan nantinya juga sebagai masyarakat Kabupaten Sleman, jadi bupati terpilih itu. Mungkin komentarnya gimana, Pak? Ya, terima kasih Mas Danu pada kesempatan ini. Nah, di kesempatan ini saya secara pribadi maupun sebagai tim hukum dari 02 dari Pak Harto Kiswoyo dan Mas Danang Maharsa sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sleman yang sudah ikut berpartisipasi dalam pilkada kemarin, dan dengan hasil yang sudah kita ketahui, tapi proses itu pun juga bisa kita jalankan dengan lancar tanpa ada kendala suatu apapun, kan itu berjalan bisa lancar secara normatif kan gitu. Walaupun kalau ada sisa-sisa atau ya riak-riak dari pilkada itu benarnya ada hal yang biasa kan itu, tapi secara keseluruhan pilkada Sleman kemarin dijalankan secara lancar dan damai kan gitu. Tidak itu bisa dibuktikan Bang, tidak ada sengketa sampai di Mahkamah Konstitusi kan ya. Berarti di Sleman ini adalah aman-aman saja. Nah, itu sekali lagi saya pribadi maupun tim kuasa hukum 02 mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Sleman yang sudah berpartisipasi dalam pilkada kemarin. Ya. Kalau kita bicara tentang apa yang disampaikan tadi, ada sisa-sisa pilkada itu, nah ini kan kembali lagi sana kalau kemarin korbannya dari money politik adalah masyarakat yang notabene adalah masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa, yang tidak menikmati uangnya. Nah, ini yang perlu kita luruskan ya. Saya sebagai ketua tim hukum 02 sejak awal kami hanya mengawal permasalahan tentang pilkada kan itu. Jadi kami tidak mengurusi yang lain-lain. Nah, jadi hanya mengurusi permasalahan dalam pilkada. Dan juga kami ini kan di luar sebagai kuasa hukum 02, tim hukum 02, kami ini dalam kesehari-harian itu kami adalah pengacara. Nah, pengacara itu sesuai Undang-Undang Advokat Nomor 18 tahun 2003 itu dikatakan bahwa pengacara ini menjadi salah satu pilar penegak hukum. Nah, kami ini menjadi salah satu penegak hukum. Jadi di situ tugas kami itu adalah memberi edukasi kepada masyarakat, edukasi hukum kan. Nah, hukum itu luas teman-teman. Nah, ini salah satunya adalah hukum tentang pilkada. Kami kemarin adalah memberikan edukasi di pilkada, bahwa pilkada ini diatur baik melalui Undang-Undang Nomor 7 tentang PKPU-nya, itu juga tentang Undang-Undang money politik yang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. Di situ salah satunya itu pada pasal 187A itu di situ menjelaskan bahwa pemberi dan penerima itu bisa dijerat dengan sanksi kan gitu. Nah, jadi tidak harus dari paslon. Jadi siapapun itu 187A itu ayat 1-nya
seseorang atau siapa saja yang memberikan sesuatu untuk memengaruhi itu bisa dijerat. Begitu juga ayat 2-nya, siapa saja yang menerima dengan instruksi atau harapan untuk memilih sesuatu itu juga bisa dikenai sanksi. Sedangkan sanksinya di situ jelas, itu sama ya, sanksinya minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun, denda minimal 200, maksimal 1 miliar kan, seperti itu adalah normatif kan, itu hal semacam itu. Nah, kami hanya memberikan edukasi seperti itu, dan itu kita edukasikan menjelang pilkada. Itu 5 hari menjelang pilkada itu kita instan memberikan edukasi ke masyarakat melalui media sosial, melalui kita temu masyarakat, kita sosialisasikan bahwa pemberi dan penerima itu bisa dikenai sanksi ya. Tadi Bang Iwan istilahnya memagari dalam arti terkait dengan money politik ini, kalau terbukti menjurus saja dengan pemberi dan penerima saja, dalam arti paslon tidak bisa dilibatkan dalam soal itu. Yang bisa dijerat itu pemberi dan penerima aja untuk mempengaruhi si penerima itu memilih paslon tertentu. Ya, dan gini, artinya gini, pemberi itu bisa paslon, bisa orang lain kan itu. Nah, kalau memang paslon itu memberi, ya paslon itu pun juga akan kena kan itu. Jadi enggak, maksudnya dalam arti enggak terlepas itu dari paslon ataupun enggak, tapi di tempat itu terbukti pemberi dan penerima untuk mempengaruhi memilih satu itu yang kena pasal itu ya. Iya. Tafsir pasalnya mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kan bisa pemberinya itu bisa paslon, juga bisa orang lain, karena kan ada juga dalam kaitannya dengan ini kan tidak bisa ini kan sudah terbukti, sudah sudah yang penerima masyarakat tadi sudah menjalani hukum kan ini, terus yang dalam arti tidak bisa mengarah ke penyandang dana itu loh maksudnya. Ya gini, kalau itu tidak bisa diruntut ke arah sana. Ya, benarnya itu bisa saja, Bang. Oh, gitu. Bisa diruntut. Nah, sekarang kan petugasnya siapa? Nah, pertanyaannya besar di situ. Nah, petugasnya siapa? Juru mereka apa? Harusnya kan mereka bisa ngomong sandra dari mana. Nah, perlu diketahui di sana itu kan ini para korban ini yang menjalani ini kan dia membuang haknya. Dia tidak mau didampingi pengacara. Kami ya terus terang kami tidak mengikuti karena itu bukan ranah kami, dan perlu diingat ya bahwa 02 tidak memenjarakan mereka, 02 juga tidak melaporkan mereka, 02 juga tidak menangkap mereka. Jadi kami tidak ada urusan apa-apa dengan mereka. Itu yang harus masyarakat Sleman ketahui, bahwa kami tidak ada ke sana. Tidak ada urusan dengan itu. Itu kenapa? Kami itu hanya menjelaskan bahwa di situ ada undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ya, kita detailnya di pasal 187A. Hanya itu aja, kami edukasi masyarakat, sosialisasikan itu. Kami tidak menangkap, tidak memenjarakan, tidak melaporkan pada para tersangka. Ya, terpidana, sekarang terpidana karena sudah divonis, itu kami tidak melakukan itu, sampai kami dimintai kemarin oleh tim mereka untuk membuat pernyataan bahwa kami tidak menuntut apa-apa atau kami tidak keberatan untuk mereka diberikan sanksi apapun. Nah, itu kami berikan redaksi itu kami yang menyusun, walaupun tanda tangan adalah ketua dan sekretaris koalisi, karena itu kan sesuai peraturan ya. Kami bebas saja, tidak apa-apa, mau dibebaskan monggo, mau dikenai monggo, karena kami tidak ada urusan dengan itu, dan kami masih juga sama bahwa ini adalah rakyat kami juga, rakyatnya nanti rakyatnya Pak Harto Keswoyo dan Mas Danang Maharsa. Nah, itu yang harus masyarakat pahami, bahwa mereka masuk itu bukan karena kami, tapi karena itu ada undang-undang
dan mereka melanggar norma itu satu. Yang keduanya, mereka juga mungkin karena pengetahuannya yang tidak paham, mereka adalah mengorbankan dirinya sendiri dengan tidak mau menyebutkan siapa yang pemberinya. Itu ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, ini ya petugas kita juga tidak konsekuen atau boleh tidak terlalu serius ya untuk mengungkap kasus ini yang sebenarnya. Tanda kutip ini kan, ini tanda kutip ya Bang ya. Ini mungkin petugas juga ada rasa takut atau apa sehingga tidak berani mengungkap yang atasnya. Sebenarnya itu pasalnya jelas sekali kok. Pemberi dan penerima. Kalau ada penerima otomatis kan ada pemberi. Ya. Kenapa pemberinya tidak dikejar? Ya, ketika itu ada DPO, kenapa DPO-nya juga langsung cabut? Kan seperti itu. Harusnya kan bisa. Lah ada waktu 14 hari ini. Lah ini kemana petugas itu? Tidur di mana coba? Masa teroris itu aja bisa ketangkap, ini hanya atas nama Iskandar itu tidak bisa ditemukan, kan ya seperti itu. Nah di situ kan tanda tanya besar, itu ada apa di situ? Nah kami karena dia urusan kami hanya bagaimana kita mengawal demokrasi ini biar berjalan benar dan pasangan kami menang. Kenapa? Dengan kami mensosialisasikan money politik, itu kan harapan kami demokrasi ini bisa ditegakkan. Nah, ketika demokrasi ini benar-benar tegak, akhirnya itu menjadi pemimpin di mana saja itu otomatis dengan modal yang sedikit. Dengan modal sedikit harapan kami itu para pemimpin ini karena modalnya sedikit dan diberi amanat benar-benar dari rakyat, bukan amanat yang dibeli. Ini harapan kami itu semua pemimpin yang ada di Indonesia khususnya Sleman ini bisa benar-benar menjadi pemimpin yang amanah. Ketika menjadi pemimpin yang amanah, sehingga semua program kerjanya itu adalah 100% full untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Sleman. Seperti itu benarnya yang menjadi filosofi dasar kami. Kenapa kami tim hukum ini dalam minggu-minggu terakhir menjelang pilkada kami getol sekali mensosialisasikan tentang money politik, karena kami untuk mengawal demokrasi itu biar bisa berjalan sesuai apa yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini gitu. Jadi kalau menurut kemarin dari pengamatan dari hukum tim hukum dari 02, apa memang masif ya kejadian money politik itu? Ya kalau masif dan terstruktur atau gimana? Ya kalau kita melihat di lapangan, itu udah masif terstruktur. Karena apa? Lah semua perangkat dari 17 kecamatan, 86 kelurahan itu hari Jumat malam tadi H-5 itu informasi uang itu sudah terdistribusikan dengan baik kan ini. Nah kalau itu terjadi, nah akhirnya kan kedaulatan rakyat ini, rakyat Sleman kan terbeli lagi. Nah kalau terbeli lagi, nah besok kedepannya rakyat ini mau di mana? Karena apa? Ya mereka akan enak saja jawabnya ketika ada tuntutan masyarakat ini mereka jawab, lah aku dulu sudah beli kamu. Nah, ini kan logis aja. Seperti itu gitu. Nah kalau kayak gitu kita tidak bisa apa-apa. Hanya menerima kenyataan dan kita akan menderita sampai periode itu selesai. Itu aja. Nah, makanya kemarin ya kami bersyukur sama Tuhan, ternyata di Sleman ini masyarakatnya akhirnya paham tentang undang-undang pilkada maupun undang-undang money politik, sehingga ini menjadi catatan sendiri di Sleman ini, di Indonesia ini, bahwa di Sleman tidak terjadi money politik. Money politik bisa kita kikis dengan hasil pun selisihnya yang sangat signifikan gitu. Hasil demokrasi, jadi boleh dikatakan bahwa masyarakat Sleman benar-benar tahu, paham tentang apa itu demokrasi. Walaupun di situ menyisakan
ketika ada kemarin 5 orang ini harus menjalani hukuman seperti itu, karena itulah normanya. Dan ini harapan saya sebagai orang hukum, ini akan menjadi jurisprudensi, jadi bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ketika terjadi money politik itu, karena sudah ada undang-undangnya, sudah ada pasalnya, itu harapan kami para penegak hukum tidak lagi ragu-ragu dan takut untuk menjalankan itu, karena sudah ada seperti ini. Dan dengan adanya kejadian ini, harapan ke depan masyarakat itu akan tahu dan paham, ya, bukan kita takut, masyarakat takut atau kita menakut-nakuti, tidak, tapi mari kita bersama-sama, undang-undang yang sudah ada, norma hukum yang sudah ada, mari kita hormati dan kita laksanakan. Karena apa? Itu semua adalah demi kemajuan bangsa dan negara ini, gitu ya. Kenapa? Ketika nanti kedaulatan rakyat itu sudah tergadaikan, apalagi dengan uang yang hanya sekian itu, ya masyarakat terimanya ya sedikit. Mungkin kemarin itu hanya pecah 50.000 masyarakatnya, tapi calon ini mengeluarkan juga miliaran. Nah ini kan jomplang semua. Nah itu sebenarnya 50.000 tidak bisa dipakai apa-apa oleh masyarakat. Nah, tapi calon mengeluarkan juga miliaran, ini juga uang yang sangat besar kan itu. Tapi kalau ini money politik itu bisa kita hindari, dan demokrasi bisa berjalan sesuai dengan cita-cita para pembuat undang-undang dan para pendiri bangsa ini. Nah ini kan semua clear. Ketika semua clear, ini kan akan menelurkan para pimpinan-pimpinan yang amanah. Nah, dengan pimpinan yang amanah dan pimpinan yang baik, itu akan menelurkan, menghasilkan program-program yang memang itu berpihak kepada masyarakat, terutama masyarakat kecil. Karena apa? Ketika terjadi gesekan apapun ini, yang menerima risiko akibat pertama itu adalah rakyat kecil. Termasuk ini money politik, yang menjadi korban adalah rakyat kecil. Karena ada istilah itu bahwa memang ya sarang Jawa yang ngomong agak ya asu gede ini menang kerai. Nah, inilah kasihan rakyat kecil ini, ya jangan akan menjadi korban gitu. Tapi kalau ini bisa, demokrasi bisa berjalan apa adanya dan menurunkan pimpinan-pimpinan yang baik, sehingga programnya itu baik. Dan itu semua program baik itu rata-rata adalah untuk melindungi rakyat kecil, untuk membuat makmur dan sejahteranya rakyat kecil. Benar-benar tragis, Mas Bang. Ini yang masuk penjara gara-gara money politik ini. Jadi kalau dibandingkan dengan orang nyuri ayam aja, dia lebih tragis. Orang nyuri ayam kan paling tidak dia bisa menikmati dagingnya. Ini sepeser pun nggak menikmati, tapi kena 3 tahun. Nah itu yang membedakan di situ, bahwa kalau kita kembali ilustrasi, mencuri ayam itu adalah hukum biasa. Ya, nah ini pilkada ini adalah hukum khusus, lex spesialis. Itulah yang membedakan. Nah, inilah yang kadang menjadi prihatin saya sebagai orang hukum. Itu prihatinnya di situ. Karena apa? Negara kita ini adalah negara hukum, tapi rakyat kita itu benar-benar buta tentang hukum. Itu hanya kadang ada beberapa orang, tokoh orang yang sok tahu hukum. Nah, inilah yang akhirnya berakibat seperti ini. Ini tidak lepas dari, terus terang saya sebut aja, dari pimpinan sana, yaitu Pak Lurah Sendang Rahayu. Nah itu yang menjadi penyebab seperti ini. Jujur aja Pak Lurah tidak paham seperti itu gitu loh, bahwa seperti ini apa yang dilakukan itu bisa berakibat fatal seperti ini buat rakyatnya. Nah, ini yang perlu diingatkan. Walaupun memang hukum itu akibatnya pahit, tidak bisa kita kompromi. Hukum itu harus kaku. Kalau hukum dia bisa kompromi dan dia lalu ya bubar, negara kita akan kemana? Tapi sebelum melangkah ke sana, sebenarnya hukum itu juga bisa disiasati, kan gitu. Yang jelas ya, kalau hukum itu sebenarnya ya jangan melanggar hukum, itu selesai kan itu. Nah ya, itu kalau melanggar ya
Oh, sanksinya jelas. Di situ pasal itu jelas tuh. Minimal 3 tahun, maksimal 6 tahun, denda minimal 200, maksimal 1 miliar. Itu sudah jelas sanksinya. Jadi tidak ada yang salah itu loh. Itu jalan aja. Gitu. Nah, termasuk ketika kami sering diskusi dan memberi edukasi ke masyarakat itu ada yang kita pancing. Loh, kemarin ini ada kejadian di suatu rumah di warga itu ada pencuri itu ketangkep sama yang punya rumah. Nah, akhirnya yang punya rumah ketangkep dan teriak-teriak. Nah, akhirnya orang sakampung datang semua. Nah, begitu datang semua, Pak RT, Pak Dukuh telepon polisi, polisi datang. Ini mereka proses dan masuk penjara. Pertanyaannya kan, lah ini siapa yang menjalankan? Nah, mereka jawab, oh, sing di omah. Yang Pak RT yang menjalankan Pak polisi ya gitu. Nah, masalah jawabnya seperti itu. Nah, itu tidak benar. Yang membuat mereka pencuri itu masuk penjara adalah karena ada undang-undangnya. Melanggar hukum. Iya, melanggar hukum. Nah, itu kalau tidak ada undang-undangnya, tidak apa-apa. Nah, negara sudah menentukan undang-undang, sudah menentukan norma hukumnya. Nah, ketika masyarakat itu melanggar, lah sanksinya di situ jelas. Jadi masuk itu, jadi masyarakat itu si pencuri sendiri itu yang membuat dia yang menggali atau dia yang berjalan menuju penjara, bukan yang lain. Yang lain itu hanya menjalankan norma seperti Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim itu hanya menjalankan profesi saja, melaksanakan dari perintah undang-undang. Kalau ditanya secara pribadi, beliau juga tidak tegel memenjarakan orang itu, tapi inilah norma yang harus ditegakkan demi utuhnya negara ini dan demi supremasi hukum di suatu negara. Itu tidak hanya di negara Indonesia, semua di dunia ini yang ada undang-undangnya, ada negara pasti punya alat untuk menjalankan undang-undang itu. Tapi semua itu juga ini Bang, Asuk Gede menang kerak itu juga. Nah, itulah. Di Sleman sendiri banyak kasus yang udah jelas cetok welo-welo tapi yo masih berlarut-larut gitu juga gitu. Nah, makanya kan seperti itu masih perlu ada pembenahan mental dari para pemimpin. Karena apa? Rakyat itu kan hanya menyontoh pimpinan. Nah, kalau pimpinan kita ini yaitu karena selama ini itu pimpinan kita hasilkan itu dari proses yang tidak baik, tidak benar. Nah, kemarin kami itu berawal dari Sleman, didukung oleh partai koalisi untuk mengawal demokrasi. Nah, ini edukasinya kan seperti itu. Kami belajar menegakkan demokrasi, harapannya biar bisa menghasilkan para pemimpin yang baik. Sehingga ketika para pemimpin yang baik ini pun nanti akan menghasilkan program-program yang baik buat masyarakat. Oke, udah panjang lebar Bang. Jadi semoga ini sebagai tonggak sejarah seluruh Indonesia, Kabupaten Sleman bisa membawa masyarakatnya menjunjung tinggi persoalan demokrasi. Pemimpin yang jadi itu sesuai dengan harapan kita semua, menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang benar-benar mengayomi masyarakat dan jauh dari perbuatan-perbuatan merugikan negara. Amin ya, harapan saya dan tim juga seperti itu, sehingga ke depan ini Sleman ini akan lebih maju dan bisa menjadi contoh untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia. Itu pemirsa semua di seluruh tanah air, bincang-bincang pagi ini semoga menjadi introspeksi baik pemerintah maupun seluruh partai-partai yang ada untuk nantinya untuk mencalonkan pemimpin itu mereka dipagari jangan sampai melakukan yang namanya money politik.